mempresentasikan tentang perilaku yang melanggar nilai Pancasila di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asikin dari Tadris Biologi 1A, absen 10, akan menjelaskan tentang A. Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Mengkonsumsi narkoba dalam ajaran agama memang diharamkan, bukan hanya pada agama Islam, tapi di semua agama, kecuali jika narkoba digunakan dalam keadaan mendesak ataupun darurat, dan secara hukum pun dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelanggaran, peredaran, dan penggunaannya yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Narkoba yang seharusnya hanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan medis kini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya di kalangan orang dewasa, bahkan kalangan remaja atau pelajar pun banyak yang mengkonsumsinya, bahkan sampai sudah kecanduan atau malah menjadi pengedar narkoba. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan tersendiri, salah satunya untuk mendapatkan efek yang menenangkan. Saya, Sefira Royhana, akan menceritakan kejadian tentang narkoba. Narkoba dari zaman ke zaman mengalami peningkatan di semua kalangan, mulai dari pelajar sampai orang dewasa, bahkan sampai kalangan selebritis dan menteri-menteri dalam suatu pemerintah. Narkoba selalu eksis di setiap zamannya, terutama di langkah remaja. Banyak remaja yang menggunakan bahkan mengedarkan narkoba. Misalnya, 3 remaja yang mengedarkan narkoba di Surabaya. Ketiga remaja yang diduga warga Jagir, Wonokromo, Surabaya diringkus polisi karena diduga memiliki narkoba jenis sabu. Tersangka ditangkap tim anti bandit Polsek Jambangan ketika bersembunyi di sebuah rumah kos di Jalan Bandul Berisi, Surabaya. Para polisi melakukan penggeledahan di rumah kos tersangka untuk mencari barang bukti. Polisi hampir terkecoh dengan kotak perhiasan yang sebenarnya berisi obat terlarang tersebut. Penggunaan narkoba bukan hanya dari golongan orang dewasa. Remaja atau pelajar pun banyak yang menggunakan atau malah menjadi ketergantungan. Dari tahun ke tahun, penggunaan narkoba selalu bertambah, terutama para remaja atau pelajar. Narkoba menjadi semakin eksis di semua kalangan, khususnya remaja atau pelajar, dengan berbagai alasan seperti kurang kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dan juga beban mental dan pikiran karena tugas dari sekolah. Bukan hanya remaja, kalangan selebritis Indonesia juga banyak yang mengonsumsi narkoba dengan alasan untuk mendoping dirinya agar tidak lelah karena kegiatan atau jadwalnya yang padat. C. Hukum mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, terdapat pada pasal 78 sampai dengan pasal 104 yang mengatur tentang pelanggaran, pengedaran, dan penggunaannya yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, atau pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam bab 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau ketentuan pidana, yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan hukumnya adalah pidana penjara.
Itu artinya, undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara. Saya Nadriatul Mahfudzoh akan menyampaikan hukum mengonsumsi narkoba dalam Islam. Dalam agama Islam, melarang umatnya untuk mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang dapat membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya, mengonsumsi rokok, alkohol, dan berbagai jenis narkoba lainnya. Narkoba merupakan barang haram yang harus dihindari terutama untuk umat muslim. Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan Islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama, tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1976. Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba umumnya bersifat haram. Keputusan tersebut telah dilandasi atas dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat muqaddirat dan mufattirat. Selain itu, narkoba juga dapat merusak jasmani, mengganggu mental, bahkan mengancam nyawa. Maka, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam agama Islam. Larangan penggunaan narkoba tidak hanya pada agama Islam saja, melainkan dalam agama di seluruh dunia. Narkoba boleh dikonsumsi kecuali jika dalam keadaan mendesak atau darurat. Dan sebagai umat muslim, sebaiknya kita harus mematuhi perintah maupun larangan ajaran Islam, sehingga hidup kita menjadi damai, tentram, dan sejahtera selama dunia akhirat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk mengonsumsi narkoba, yaitu Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 dan surat An-Nisa ayat 29. Pada surat Al-Baqarah ayat 195, tepatnya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, wala tulaqu bi aydikum ila tahlukah, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Pasti dari kalian bertanya-tanya, apa sih maksud dari arti tersebut? Maksudnya adalah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu terpicu pada dua perkara, yaitu pertama, meninggalkan perintah Allah, yang kedua, mengerjakan maksiat, putus asa dari tobat dan meninggalkan kewajiban, di mana semua itu dapat membinasakan ruh dan agamanya. Dan pada surah An-Nisa ayat 29, tepatnya pada lafal Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu innallaha kana bikum rahima, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dua ayat di atas tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti memberikan dampak yang negatif terhadap tubuh maupun akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa hukum mengonsumsi atau menggunakan narkoba itu adalah haram. F. Analisa masalah dengan teori filsafat Pancasila. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah marak terjadi di berbagai kalangan bersifat baik remaja maupun orang tua. Penyalahgunaan narkoba seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah sejak lama kita mendengar berbagai seruan tentang say no to drugs, tetapi hal ini tersebut hanya seruan yang tidak menghasilkan tindakan. Tetapi penyalahgunaan narkoba sudah merajalela dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
Penyalahgunaan narkoba sering bertolak belakang pada masing-masing nilai Pancasila, terutama pada sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan agar semua masyarakat Indonesia taat dalam beragama sesuai dengan agama yang dianut. Dalam ajaran agama tidak ada agama yang membenarkan bahwa mengonsumsi ataupun menggunakan barang haram narkoba kecuali dalam keadaan darurat ataupun mendesak. Serta dalam agama Islam sendiri sudah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa pengguna narkoba itu diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba secara tidak bertanggung jawab. Dampak yang muncul antara lain manusia merasa tidak mempunyai beban dalam hidup, padahal Allah SWT telah memberikan setiap manusia ujian dalam hidup. Jika manusia mengkonsumsi narkoba, maka narkoba akan memberi efek tenang dan secara tidak langsung dapat menyebabkan manusia lari dari masalah yang harus dihadapi, bukannya dihindari. G. Langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlakukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN. Di lembaga resmi pemerintahan ini, pendaftaran rehabilitasi bisa dilakukan secara online. Proses rehabilitasi nantinya akan dilakukan secara total agar pemakaian tidak kembali memakai obat-obatan tersebut. Secara umum, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh mengatasi kecanduan narkoba, dan diantaranya adalah pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, pengolahan aktivitas. Ladies and gentlemen, please welcome